Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam IKTMI. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai dasar-dasar dari ultrasonografi. Sebelum melakukan praktek maintenance dan kalibrasi, di sini saya akan mencoba merefresh pengetahuan mengenai dasar-dasar dari ultrasonografi itu sendiri. Ultrason sebenarnya sama dengan suara. Jadi ketika kita bicara dengan suara, artinya pengertian suara dan ultrason itu sama, hanya berbeda di frekuensi, jangkauan dari frekuensi itu sendiri. Ultrason merupakan gelombang mekanik yang merambat secara longitudinal. Berbicara gelombang berarti kita bicara energi. Berbicara gelombang terbagi menjadi dua. Pertama, gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Gelombang yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik adalah sinar X-ray, kemudian gelombang radio dan infrared. Kemudian untuk berbicara gelombang mekanik dibagi menjadi dua. Jadi mekanik secara merambat secara longitudinal, dalam hal ini adalah suara, dan gelombang mekanik yang merambat secara transversal. Contohnya adalah gelombang laut. Gelombang mekanik membutuhkan media untuk merambat, berbeda dengan gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik tanpa media atau dalam ruang hampa, dia bisa dapat merambat. Tetapi untuk gelombang mekanik membutuhkan suatu media, dan ini dibuktikan apabila di dalam ruang hampa, gelombang suara tidak dapat merambat secara ideal. Gelombang mekanik transversal dapat kita lihat dalam contoh yaitu gelombang air laut. Kita bisa lihat adanya perubahan naik turunnya secara transversal seperti terlihat dalam contoh pada slide. Sedangkan gelombang mekanik longitudinal bergeraknya dia berupa semacam antara kiri dan ke kanan, artinya jadi berbeda dengan perbedaan pada saat gelombang mekanik secara transversal yaitu bergerak secara dari atas ke bawah, sedangkan gelombang mekanik longitudinal bergeraknya itu dia bergeraknya antara ke kiri dan ke kanan, ya, berupa osilasi. Ini adalah merupakan ilustrasi penggambaran bagaimana gelombang suara merambat. Di sana kita bisa lihat dia dianggap sebagai gelombang mekanik karena berupa seperti per yang diberikan tekanan sehingga dia ada satu massa disebut kompresi, yaitu berupa compression, jadi ada kerapatan gelombang bisa terlihat di sana, dan kemudian ada waktu yang disebut rarefaction, yaitu waktu relaksasi. Jadi kita bisa lihat bagaimana cara merambat gelombang mekanik ya secara longitudinal. Di sini bisa kita lihat juga secara animasi bahwa gelombang suara yaitu adalah gelombang mekanik yang melakukan pergerakan secara longitudinal. Kita bisa lihat di sini berupa tidak, kita bisa bayangkan dia tidak berupa seperti gelombang pada umumnya, sehingga panjang gelombang pun kita bisa lihat jadi dimulai dari pada saat kompresi 1 sampai dengan kompresi kedua. Kita bisa lihat panjang gelombangnya adalah seperti di dalam slide. Kemudian untuk kalau kita bandingkan dengan gelombang transversal, maka pada saat titik nol adalah ketika poin pada gelombang longitudinal itu berada pada posisi 0. Kemudian dia bergerak ke arah positif. Untuk gelombang transversal dia pada puncaknya, sedangkan gelombang longitudinal dia berada pada posisi positif. Kemudian kembali ke posisi 0 dan seterusnya kembali menuju puncak negatif pada transversal, sedangkan pada longitudinal menuju ke arah negatif. Jadi bisa dianalogikan untuk gelombang mekanik longitudinal, dia bergerak antara ke kanan, ke tengah, dan ke kiri. Pada gelombang terdapat variabel yang dinamakan acoustic variable, dan adanya pengaruh waktu pada saat gelombang itu melakukan suatu transfer energi. Yang termasuk dengan acoustic variable adalah pressure
tekanan, kemudian density atau kerapatan, temperatur, suhu, distance atau jarak tempuh. Kemudian apa itu cycle? Jadi kita dalam satu gelombang dikenal istilah cycle, satu cycle. Satu cycle kita gambarkan atau memang didefinisikan seperti huruf S. Jadi dari awal, dari titik nol kembali ke titik nol. Jadi ini dinamakan satu cycle. Sedangkan periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu cycle. Dalam satuan unitnya ada detik. Frekuensi, definisi dari frekuensi adalah banyaknya cycle dalam satu detik. Jadi dalam hal ini banyaknya cycle berpengaruh terhadap besarnya frekuensi. Mengingat kembali hanya untuk mengingatkan, untuk frekuensi kita unitnya adalah yang digunakan adalah hertz, sedangkan periode dalam hitungan second. Sedangkan untuk ultrasound nanti untuk periode dalam hitungannya adalah microsecond atau dalam 10⁻⁶. Hukum hubungan antara frekuensi dan periode itu adalah terbalik proporsional. Artinya semakin tinggi frekuensi maka semakin rendah periode. Ya. Sedangkan untuk panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Semakin tinggi panjang gelombang maka frekuensi akan semakin rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi frekuensi, maka panjang gelombang semakin rendah. Amplitudo di sini bisa dikatakan adalah merupakan power atau intensitas. Perubahan amplitudo tidak mempengaruhi perubahan dari frekuensi. Untuk berikutnya kita bicara mengenai amplitudo. Di sini bisa kita lihat bahwa komponen amplitudo bisa dikatakan juga sebagai power atau juga sebagai intensitas dari suatu gelombang. Jadi perubahan amplitudo kita bisa lihat di sini tidak mempengaruhi besarnya dari frekuensi. Hubungan antara amplitudo dengan kekuatan itu berbanding lurus. Ketika amplitudo berbanding lurus kuadrat, ya. Jadi jangan lupa berbanding lurus kuadrat dibandingkan dengan kekuatan. Semakin tinggi amplitudo maka akan semakin besar power yang dihasilkan. Apa itu ultrasound? Ultrasound adalah memiliki frekuensi yang di atas 20 kHz. Jadi suara adalah sesuatu gelombang yang bisa kita dengar dengan gelombang dengan frekuensi sekitar 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Di bawah itu kita dinamakan infrasound yang gajah dapat mendengar gelombang infrasound ini. Jadi kalau kita bicara ultrasound, kita bicara frekuensi yang di atas 20 kHz. Strength itu sama dengan power atau dengan watt. Tadi hanya untuk mengingatkan bahwa hubungannya nanti dengan amplitudo. Sedangkan intensity, terkadang kita kebingungan bagaimana membedakan antara power dan intensity. Apa sih bedanya power dan intensitas? Mungkin jawabnya hampir sama ya. Tapi ternyata dalam pengertiannya adalah intensitas adalah power dibagi area. Jadi kalau kita bicara area, itu kita bicara intensitas. Tapi kalau kita tanpa area, dengan area yang sama, bisa dikatakan power dan intensitas memiliki satuan yang sama. Tapi apabila memiliki area yang berbeda, kita bicara dalam hal ini adalah bicara intensitas. Kenapa kita bisa analogikan, kenapa loop pada saat kita fokuskan cahaya matahari bisa terbakar suatu benda, karena di sana ada perbedaan intensitas. Pada saat dari matahari itu intensitasnya sama, tapi pada saat difokuskan intensitasnya menjadi berbeda, sehingga menjadi ketika fokus intensitas pada satu titik akan menjadi lebih besar, sehingga terjadilah pembakaran. Hubungan power dengan intensitas pada area yang sama memiliki hubungan yang sama. Ketika power dinaikkan, maka intensitas akan naik dengan catatan pada area yang sama. Pada presentasi ini saya mencoba untuk memaparkan beberapa istilah yang sering digunakan atau beberapa pengertian yang sering digunakan pada penerapan dalam secara fisika pada penerapan di USG. Seperti frekuensi, apa itu periode, apa itu power, apa itu intensity, apa itu atenuasi, apa itu amplifikasi. Kemudian berikutnya kita bicara mengenai desibel. Desibel merupakan satuan yang digunakan untuk membandingkan dua angka yang berbeda.
dalam perhitungannya menggunakan logaritma. Jadi ini adalah merupakan hal yang untuk memudah mengingat seperti min 10 dB berarti sama dengan 0,1. Jadi min 20 dB sama dengan 0,100. 0,100 ya. Penggunaan dB digunakan pada beberapa istilah. Salah satunya adalah pada amplification atau amplifikasi. Amplification adalah besarnya penguatan amplitudo gelombang suara ketika melewati media. Jadi adanya peningkatan amplitudo pada saat gelombang suara melewati suatu media itu dinamakan amplifikasi dan dengan satuan adalah plus dB. Kemudian lawan dari amplification adalah atenuasi atau attenuation. Atenuasi adalah besarnya perlambatan gelombang suara atau sinyal ketika melewati media. Satuannya adalah minus dB. Di sini dikatakan kalau dalam hal ini, dalam contoh, dalam slide adalah diberikan contoh bagaimana amplifikasi. Jadi ketika kita bicara amplifikasi sebesar 10 dB berarti dia akan menambah penguatan 10 kali dari titik energi awal. Ketika ada penguatan plus 30 dB berarti dia ada mengalami penguatan 1000 kali dari penguatan sinyal awal. Kemudian yang terakhir adalah dynamic range. Dynamic range digunakan untuk mengetahui besarnya kontras, satuannya dB, tanpa plus tanpa minus. Dalam slide berikut ini terdapat dua gambar yang membedakan bagaimana perbedaan antara low dynamic range dengan kontras. Ketika gambar memiliki high contrast, maka gambar tersebut atau image tersebut memiliki low dynamic range. Begitu pula sebaliknya, apabila gambar memiliki low contrast, maka high dynamic range akan tinggi. Nah, ini berikutnya adalah kesimpulan mengenai fakta tentang frekuensi. Semakin tinggi frekuensi, maka penetrasi semakin rendah. Semakin tinggi frekuensi, semakin rendah atenuasinya atau pelemahannya. Semakin tinggi frekuensi, resolusinya akan semakin baik karena atenuasinya rendah atau perlambatan sinyal rendah. Kemudian juga semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek panjang gelombangnya. Kemudian di sini untuk mengingatkan untuk unit seperti dipaparkan pada slide sebelumnya, di sini hanya untuk pengulangan, ya, bisa dilihat di sini. Panjang gelombang, apakah panjang gelombang itu atau wavelength? Wavelength adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu cycle. Oke, selanjutnya kita bicara mengenai velocity. Ini velocity ini sering kita gunakan pada saat kita bicara mengenai kecepatan ultrasound. Jadi velocity adalah kecepatan ultrasound ketika melewati suatu media. Dengan memiliki rumus velocity adalah memiliki rumus frekuensi dikali dengan lambda atau panjang gelombang, sehingga kita mendapatkan velocity. Ya. Ini adalah animasi mengenai apa itu velocity. Ya. Velocity ketika panjang atau frekuensi yang digunakan pada suatu ultrasound memiliki frekuensi sama, tetapi melewati material yang berbeda, maka akan terjadi kecepatan velocity yang berbeda. Jadi untuk menyesuaikan agar kecepatannya sama, maka kita harus merubah frekuensi sesuai dengan media yang akan dilewati. Di sini kita bisa lihat hubungan antara velocity dengan media yang dilewatinya. Kita bisa lihat pada animasi awal, pada masih di awal kita menggunakan frekuensi yang sama untuk melewati media yang berbeda. Dengan media yang berbeda dan menggunakan frekuensi yang sama, maka waktu velocity yang dihasilkan atau yang ditangkap berbeda dengan satu dengan yang lainnya. Apabila kita ingin menginginkan waktu yang sama, maka kita harus merubah besarnya frekuensi sesuai dengan medium yang dilewati. Kita perlu mengetahui velocity tubuh terutama untuk soft tissue itu sekitar 1540 meter per second. Ini adalah rumus dasar dan kita bisa lihat di sini adalah tabel mengenai perbedaan velocity di masing-masing organ, sehingga nantinya perbedaan velocity ini akan menjadikan kontras pada ultrasound, sehingga terbentuklah citra ultrasound secara utuh. Kemudian dari velocity tersebut juga kita bisa memprediksi kedalaman penetrasi. Seperti contoh berikut ini, dibutuhkan waktu 6,5 microsecond untuk ultrasound tersebut bergerak sedalam 1 cm.
begitu berikutnya. Jadi inilah nanti rumus-rumus ini akan dipakai untuk bagaimana kita meningkatkan gain pada ultrasound sehingga gelombang ultrasound itu sendiri mencapai kedalaman yang kita inginkan.